Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan ini masih di segmen belajar mandiri. Nah, untuk hari ini kita sudah ada di video yang ke-9 atau di yang ke-9, dan kita akan membahas tentang penalaran logis atau yang biasa kita kenal dengan istilah silogisme. Nah, sebelum kita bahas soal, kita mungkin bahas sedikit konsepnya. Ini terlalu kecil nggak teman-teman tulisannya? Mudah-mudahan nggak ya. Oke, untuk ketentuan dalam silogisme itu, mungkin di sini ada 5 ketentuan dari silogisme. Dan sebelumnya kita lihat dulu konsep dari silogisme. Seperti yang teman-teman tahu, di dalam silogisme itu dia ada premis pertama ataupun biasanya dia premis umum, dan satunya lagi itu ada premis khusus. Jika teman-teman familiar, biasanya tuh ada yang dengan istilah jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini tuh biasanya tuh kalau ditarik kesimpulan, jika P sama dengan Q, jika Q sama dengan R, maka biasanya tuh cara cepatnya tuh tinggal dicoret-coret aja yang sama. Jadi di sini ada Q dengan Q yang sama, jadi hasilnya itu P maka R gitu ya, jika P maka R. Oke teman-teman, ini dia biasanya konsep dasarnya. Dan untuk ketentuan dari silogisme itu sendiri teman-teman, dia tuh ada 5. Yang pertama, jika pernyataan diawali dengan kata semua, tidak boleh dibalik untuk kesimpulannya. Berbeda jika dia diawali dengan kata sebagian atau beberapa. Misalnya contohnya nih, aku bilang aja ya contohnya ya. Misalnya contohnya, semua kumbang berwarna hitam. Kalau misalnya kita balik nih, misalnya kesimpulannya, semua yang berwarna hitam itu adalah kumbang. Nggak bisa ya, salah kan ya, karena dia tuh semua kumbang berwarna hitam, jadi nggak boleh dibalik untuk kesimpulannya. Sedangkan jika ada pernyataannya seperti ini, diawali dengan kata sebagian atau beberapa ya. Misalnya contohnya, beberapa dosen adalah profesor. Terus kita balik nih, dosen sama profesornya kita balik, beberapa profesor adalah dosen. Tetap sama ya maknanya ya, tidak menjadi salah ya ketika kita bolak-balik subjeknya, subjek sama predikat. Nah, kalau tadi kan semua kumbang berwarna hitam. Terus misalnya kita balik ini kesimpulan, semua yang berwarna hitam adalah kumbang. Nggak bisa ya, tetap harus semua kumbang berwarna hitam. Kalau yang ini tadi, misalnya beberapa profesor adalah dosen, kita bisa balik beberapa dosen adalah profesor. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk ketentuan yang kedua, di penarikan kesimpulan, dia itu berdasarkan soal, jangan terkecoh dengan fakta atau keadaan di lapangan. Karena mungkin ada nanti beberapa soal yang mungkin kalau kita tarik kesimpulan sesuai dengan soalnya itu nggak make sense. Maksudnya nggak sama dengan kenyataan yang maksudnya yang kita tahu gitu ya. Tapi tetap kita berpegang teguh ke konteks soal ya teman-teman. Oke, untuk yang ketiga itu ada kata sebagian. Sebagian itu biasanya sama artinya dengan beberapa, kemudian sama juga artinya dengan ada dan sementara. Ya gitu teman-teman ya. Tapi untuk sementara ini biasanya dia hanya bersifat penegasan biasanya ya. Kemudian yang keempat ada kata dan. Jika ada kata dan pada pernyataan, maka kedua syarat yang ada di dalam premis harus disimpulkan. Tidak boleh dipilih salah satu ya. Berbeda dengan jika ada kata atau, maka itu kedua syaratnya tuh boleh dipilih salah satu. Oke, make sense ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, soal yang pertama, beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. B. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali.
C. Semua residivis adalah bukan penjahat. D. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Atau E. Beberapa residivis pernah ditembak kakinya. 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah A. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Nah, sekarang aku mau ajarin cara cepetnya nih teman-teman. Kan tadi aku pernah bilang jika ada semua, ada beberapa, maka kesimpulan yang kita tarik itu adalah kata beberapa. Oke, kita satukan dulu ininya kita ya. Oke, di sini sudah jelas B, C, D itu salah karena opsi jawabannya adalah semua. Otomatis pilihannya adalah A sama E, beberapa gitu ya. Kemudian kita lihat kata-kata yang sama kita bisa coret. Seperti tadi ketika aku jelasin jika P maka Q, jika Q maka R, terus Q-nya itu dicoret, maka dia akan menghasilkan P sama R doang gitu ya. Jadi di sini kita misalkan saja ini P, ini Q, kemudian residivis ini Q lagi, ya kan? Dia jadi Q lagi. Kemudian ini jadi R. Nah, kemudian kita coret Q-nya kita coret, berarti residivis, kata residivis kita coret. Makanya tinggalnya P sama R. Dan kita bisa mengambil kesimpulan beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Makanya jawabannya adalah yang A. Residivisnya tadi sudah kita coret, makanya kita nggak perlu lagi ada residivis. Dan di sini juga kenapa tiba-tiba opsinya tuh ada di tembak kakinya ya. Jadi nggak make sense kalau kita ambil jawaban yang ini. Makanya ini jelas sekali jawabannya adalah yang A. Bisa dimengerti ya teman-teman? Coba deh kita latihan lagi soal selanjutnya. A sama dengan B, sebagian B adalah C. Kesimpulan yang tepat adalah A, semua A adalah C. B, semua C adalah A. C sebagian A adalah C. D sebagian B adalah C. Atau E, A dan C benar semua. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita kembali lagi ke konsep awal. Jika ada kata sebagian biasanya jawabannya tuh bakal sebagian juga ya gitu ya. Dan A itu sama dengan B. Sebagian B adalah C. Kita tinggal coret-coret aja. B ini dengan B ini sudah ada di atas, ada di bawah, dicoret. Maka kita akan mengambil kesimpulan sebagian A adalah C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, next. Beberapa anak bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa anak bermain layang-layang di halaman. B. Semua anak bermain kertas. C. Beberapa anak bermain kertas. D. Beberapa layang-layang adalah kertas. Atau E. Semua kertas adalah layang-layang. 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang C. Ini juga konsep, tetap kita berpegang teguh pada konsep yang dasar. Jika ada semua, ada beberapa, jawabannya adalah beberapa maksud saya. Kemudian kita tinggal coret-coret. Anak bermain layang-layang. Layang-layang adalah kertas. Layang-layang kita coret. Berarti beberapa anak bermain kertas. Cepat ya teman-teman. Next. Coba kita tes lagi nih. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting dan berbadan kurus.
Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dodo pasti suku bangsa A. B. Dodo bisa jadi suku bangsa B. C. Dodo bukan suku bangsa A. D. Dodo keturunan suku bangsa A. E. Dodo memiliki ayah bersuku bangsa A. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah yang C. Dodo bukan suku bangsa A. Karena Dodo tidak berkulit coklat, walaupun berambut keriting dan berbadan kurusnya tidak disebutkan ya. Oke, next. Ada jenis wortel yang berwarna putih dan oranye. Semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Kesimpulan yang tepat adalah A. Kelinci hanya suka wortel warna putih. B. Sebagian kelinci suka wortel warna oranye. C. Sebagian kelinci tidak suka wortel warna putih. D. Hanya kelinci yang suka wortel oranye. Atau E. Semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. 5 detik dari sekarang. Ceng-ceng, jawabannya adalah yang E. Semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Karena di sini jelas ya, wortel itu ada yang berwarna putih dan oranye, dan semua kelinci katanya tuh suka dengan semua jenis wortel. Kayaknya jawabannya adalah yang E. Next. Tidak satupun karnivora yang suka makan nasi. Semua nasi terbuat dari olahan beras. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beras disukai semua karnivora. B. Beras tidak disukai beberapa karnivora. C. Beras tidak disukai semua karnivora. D. Sebagian karnivora suka makan beras. Atau E. Semua olahan beras disukai karnivora. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah yang C. Beras tidak disukai oleh semua karnivora. Oke. Next, kita masuk ke soal selanjutnya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang sama persis. Hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Hewan dan tumbuhan tidak sama persis. B. Ada hewan yang sama persis. C. Batu adalah ciptaan Tuhan. D. Ada tumbuhan yang sama persis. E. Ada hewan dan tumbuhan yang masih sama. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah yang A. Hewan dan tumbuhan tidak sama persis. Ini jelas sekali ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita akan quote dari Aristoteles. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Makanya selama kita masih terjaga gitu ya, masih bisa bermimpi untuk menaruh harapan di mimpi-mimpi kita tersebut, makanya kita harus terus berusaha dan jangan patah semangat. Oke, see you on our next video. Semangat belajarnya. Thank you. Bye-bye.